membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Jadi di situ saya teman-teman menyampaikan pada orang tua dan pasangan, kalian menyampaikan itu salah sebenarnya. Jadi di Kalimantan itu tidak sehutan yang Kalian bayangkan. Jadi di sana kembali lagi di CB Podcast bersama saya Indi Kusumarbajan. Wah, ini teman-teman atau sobat CB sekalian. Ini ramai banget di sini. Ada 5 orang termasuk saya di sini. Kayaknya kita mau cerita-cerita santai aja nih sebelum kita nanti menjelang siang ya nanti ini ya. Mas ini kantor pada pulang semua ya? Iya nih. Emang pada balik ya Pak ya? Wah, udah jam lewat kantor. Jam lewat kantor ya. Jadi singkat cerita nih kita sambil menunggu biar nggak langsung balik biar berfaedah nih kita nih. Hari ini lebih berfaedah, bermanfaat, kita mau sharing sama beberapa orang yang ada di sini. Tapi teman-teman pada kenal semua belum orang-orang ini? Kayaknya pada belum ya. Jadi gue kenalin satu-satu deh. Dari sono no, yang paling ganteng juga tuh di sebelah sono. Waduh, tuh ikutnya nggak kuat dan gitu. Alhamdulillah, subhanallah. Gitu. Mas Sadam, dia adalah bagian rekrutmen kita. Kayaknya sobat CBI dulu waktu Iya. ibunya hamil Mas Adam, Ya Pak. itu mengidolakan Saddam Hussein. Waduh, Sadam. Iya. Nampaknya begitu. Nampaknya memang benar. Mungkin ya. bisa jadi ya. Terus kalau yang di sampingnya Mas Sadam pasti udah nggak ada Tahu dong. pasti semua kenal deh pokoknya dari CBI Podcast ini Bapak Hendratu Bahtiar. Mantap. Luar biasa. Nah, yang di tengah nih cewek nih pasti pada bertanya-tanya siapa ini? Kayaknya asing ya. Jadi for information aja nih sobat-sobat CBI. Ini adalah Mbak Sherly ya. Halo. Aduh, Mbak Sherly ini sebenarnya masih mahasiswa. Lajang ya? Oh, Iya, Pak. nggak mau menyampaikan statusnya. Jadi Mungkin Oke. mungkin pacar sudah punya. Oh iya, makanya tuh dia nggak mau cerita. Cuman kalau di perusahaan status itu kan berdasarkan pernikahan. Iya, betul. Bukan dalam status pacaran atau tidak. Iya. Atau belum gitu kan. Jadi anyway, ini adalah sebenarnya magang ya Mbak Sherly ya Iya, di betul, sini Pak. di bagian rekrutmen ya. Saat ini lagi magang di rekrutmen. Oke, itu Mbak Sherly. Dah, yang ini paling tuh kumisnya tadi kan sana kan ikutnya ya. Kalau ini kumisnya, nggak kuatin deh pokoknya ini. Pak Agus Salim. Nah, dia adalah untuk Asmen ODRBD ya. Iya Pak. Mantap. Nah, jadi teman-teman sekalian atau sobat-sobat jaya, kita siang ini mau ngobrol apa sih sebenarnya? Tapi kan kemarin kita udah ada diskus ya terkait dengan CV. Kita mau diskus sedikit terkait dengan interview nih. Interview untuk kita apply di salah satu perusahaan. Kalau kita mau melamar kan tahapannya adalah salah satunya interview nih. Nah, tapi ini ada anak magang nih kan gitu. Nah, kayaknya kita langsung kan namanya dulu ya menggelitik ya. Gimana sih sebenarnya ide-ide kalau interview? Sepengetahuan Mbak Sherly nih, kalau misalnya interview di salah satu perusahaannya, psikolog ya? Betul. Psikolog kan gitu, psikologi. Jadi menurut pemahaman Mbak Sherly, interview seperti apa sih? Kalau masih layak nggak kalau seleksi karyawan itu menggunakan interview? Atau pemahamannya Mbak Sherly seperti apa sih? Oke, baik. Jadi karena saya kan masih mahasiswa juga Iya. ya Pak. Jadi Paling muda ya? Iya, pengalaman saya di interview dan sebagai Berarti saya paling tua nih. Jadi. Kenapa Pak? Yang senior deh, yang junior. Jadi gimana Mbak Sherly? Oke. Jadi selama saya kuliah itu kan saya seringnya sebagai pernah jadi interviewer juga dan interview Oke. itu kebanyakan kayak misal kemarin di asisten laboratorium dan juga untuk di organisasi sih Pak kebanyakannya. Begitu. Dan jadi kalau di tahap proses interview itu kan sudah ada sebelum-sebelumnya kan Pak tahapannya kayak di screening CV. Tapi sebenarnya interview itu masih perlu nggak sih? Masih perlu. Pak. Perlu ya. Iya. Oke, perlu. Kenapa menurut saya itu interview perlu? Karena itu kan sebuah proses untuk meyakinkan antara kandidat dan juga pelamarnya gitu. Dari nanti apakah dari jawabannya si kandidat ini meyakinkan kita, kan ada juga sebelumnya kan udah ada screening CV dan udah ada ya apa saja yang dicantumkan di CV tersebut. Nah kita memastikan ulang Pak, apakah sebenarnya benar seperti kualifikasi yang dicantumkan seperti itu.
Terus kalau misalnya itu masih perlu, memang apa sebenarnya esensialnya untuk interview itu dari pemahaman Mbak Sherly ya? Itu apakah harus online kah, offline kah gitu? Atau seperti apa? Metodenya. Ya, baik. Kalau interview itu kan sebenarnya baik online maupun offline Mhm. itu kan ada kekurangan dan kelebihannya. Oke, ya, Pak. apa itu kekurangan Iya. kelebihannya tuh? Kalau offline Offline kan gimana? kita udah pasti bisa melihat dari gestur tubuhnya sebisa Oke. apakah Nah, kan kandidat ini seperti sekarang. iya Ya, deg-degan Gesturnya tegang nih. Iya. Kenapa ya Pak? Sampai Itu kan. Aduh. Tapi nggak apa-apa Mbak Sherly. Iya. Ada saya, ada Mas Adam. Slow ya. Jadi gimana? Jadi kalau Iya. offline itu kelihatan gesturnya. Iya, kelihatan Jadi- gesturnya. Apakah udah prepare sebelumnya? Hmm. Nah, kayak ini kan tadi dari Pak Ratu kan juga sudah tahu kalau saya lagi Oh deg-degan. iya. Nah, jadi Ketahuan ya. iya ketahuan Pak. Oh jadi langsung ketahuan nih kalau di interview ya. Iya Oke. betul. Tuh sobat CB, jadi kalau kalian ketemu orang itu atau orang-orang HRD atau recruiter itu biasanya udah bisa melihat nih Sudah bisa dibahas. well prepare atau nggak ada Iya. persiapan sama sekali Iya, bahkan Pak, gitu betul. ya. Nah gini Mas Indi. Kalau saya yakin Mbak Sherly sepertinya belum pernah kalau di interview sama perusahaan, belum kan? Belum pernah Pak. Oh belum. Cuman kalau di interview sama pacar, Oh. mungkin ya, Oh, sama beda tuh, atau sama dosen, atau sama organisasi, itu mungkin pernah. Iya. Coba ceritakan pengalamannya ada nggak? Waktu di interview misalkan, syarat untuk menjadi anggota perkumpulan mahasiswa. Ada kan perkumpulan, ada ada seleksi kan tuh biasanya tuh. Iya. Mana kira-kira persiapannya itu? Ya ada Pak. Jadi kalau di interview yang pernah saya alami itu kan kebanyakan di organisasi sama kayak di asisten laboratorium atau di komunitas eksternal kan Pak. Nah, jadi sebelumnya itu saya mendapatkan konfirmasi untuk tahap ke interview ini. Nah yang harus saya lakukan adalah karena di interview itu kan seperti yang saya bilang tadi kan proses meyakinkan ya Pak. Proses meyakinkan interviewernya. Jadi saya menyiapkan nih Pak kualifikasi apa saja yang sekiranya bisa meyakinkan interviewernya untuk memilih saya karena saya yakin juga banyak kandidat jadi bukan hanya saya saja gitu Pak, jadi saya harus menunjukkan keunggulan saya apa sih yang untuk meyakinkan interviewernya tersebut. Jadi Persiapan berarti ya. Harus ya disiapin. persiapan Pak, Oke. kan banyak juga ya Pak sekarang itu kayak di Google kayak contoh-contoh Oh, iya. nanti pertanyaannya Contoh apa aja interview, gitu. iya bisa dipersiapkan Pak kayak perkenalan diri, introduction gimana diri yang gitu baik ya? seperti apa Oke. ya. Googling dulu berarti. Iya. Jadi itu tadi Mbak Sherly ya, sedikit dari Mbak Sherly, sedikit prolog dikit. Nah, tadi kan bilang persiapan, Pak Agus. Dulu Iya, kan Pak. Pak Agus pernah interview di beberapa tempat ya, Siap. baik di sini maupun di sana-sana kan gitu ya. Bukan kayaknya banyak, Mas. Nah, itu makanya saya bilang di sana-sana Pak. Ini. Banyak ini. Kalau Pak Agus, misalnya udah proses seleksi berjalan, mau ada undangan interview, apa yang harus paling Bapak persiapkan untuk menghadapi suatu interview? Persiapannya apa? Jadi kalau yang sudah berpengalaman nih ya Pak. Ya, Ini belum Bapak. berpengalaman. Gitu ya. Kalau saya ya Pak, saya Yes. pribadi nih, kita harus tahu dulu Pak siapa yang interview itu. Oke. Contoh nih misalnya yang interview Pak Ratu nih. Nah, Kita Google dulu Pak Ratu, Hendri Ratu siapa? Dia berasal dari mana? Oh, gitu iya. kan. Paling nggak kita sudah tahu dong karakter orang yang interview dia seperti ini. berarti dia searching informasi dulu. Atau tanya sama teman Ah. yang sudah ada bergaul di dalamnya. gitu. Betul. Oke. Jadi setelah kita tahu tuh interviewer seperti ini karakternya, ya kita menyesuaikan sebagai yang akan diinterview. Ya kita harus siapkan mental kita juga. Mental pastinya. Habis itu ya kita harus ya baca-baca juga gitu. Pasti yang kita itu Persiapan materi ya. teknisnya gitu kan. Teknis gitu. Habis itu apa sih yang bisa kita yakinkan sama interviewer tadi? Apa sih keunggulan kita? Itu yang harus kita jual. Wah, Nah, Sherly juga gitu dulu. Waktu mau di interview jadi pengurus mahasiswa gitu. Iya Pak. oh iya. Jadi kan ada biasanya kan ditanyakan ada apa sih yang kamu ketahui tentang organisasi ini seperti itu. Wah, Jadi prepare lah Pak gitu. persiapannya ya berarti. Iya. Jadi misalkan kita mau melamar menjadi anggota organisasi tenis meja, itu misalkan, yang dipelajari jangan sepak bola gitu. Iya. Iya. harus nyambung ya Pak. ya. Jangan sambung ini. Ya, oke terus. Jadi itu ya persiapannya kurang lebih. Ya, jadi kalau misalnya kita nggak, contoh nih kan Pak, nggak semua juga tahu siapa yang akan menginterview ya. Ya kita paling nggak Google juga siapa sih pimpinannya, Ya. kan gitu kan.
habis itu siapa-siapa aja terkait bidang Baik apa. online maupun offline seperti itu. Kalau Ya, bagus. kalau saya seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk offline ya kita harus siapkan mental, fisik, penampilan. Nah, itu kita harus Penampilan. siapkan itu teman-teman. Wangi ya. Ya wangi ya harus Pak. Setidaknya nggak Paling bau nggak sih. jangan bau keringat Ya, kita. Walaupun setidaknya kita nggak bau. contohnya Harus wangi, tapi mau jadi orang lapangan Pak Indi. Tapi jangan pula kungkung kali. Jadi tadi apa Mas Agus cerita pertama cari dulu siapa yang interview. Ya. Orangnya galak apa enggak, Iya. orangnya Pribadiannya, Gimana, gitu, gitu. Pak. begitu juga Mas Eli. Pada saat jadi pengurus organisasi begitu juga. Oh, siapa nih yang mau interview? Cari juga. Iya Pak, Oh. itu kan akan lebih baik. Semisal Oke. kita mengetahui karakternya yang interviewer itu kan seperti apa, kita bisa menyesuaikan seperti yang dibilang Pak Agus tadi. Ya, jadi yang pertama kenali karakter orang yang mau interview. Lawan bicaranya. Yang kedua tadi saya tertarik tuh Mas Eli sama Mas Eli bilang tadi. Cari tahu dulu organisasinya. Tadi kan Mas Eli Ya, kan itu kan. Organisasinya. Organisasi apa? Riset dulu ya. Yang dimasukin organisasi tenis meja tapi belajarnya Jadi, sepak bola. Bola. Nah, kalau kaitannya sama perusahaan itu gimana tuh? Perlu nggak tuh Pak? Perlu Pak. Oh, Jadi contohnya Pak, pengalaman saya kan gitu kan. Jadi pasti ditanya tuh. Waktu pengalaman di mana? Masuk CBI Pak. CBI ya. Aman ya. Masuk CBI. Jadi waktu itu ditanya Pak, kan gitu kan. Apa yang kamu ketahui tentang CBI? Apakah beda CBI dengan SMS? Itu kita harus Google dulu Pak, cari tahu dulu. Sebenarnya CBI ini kan perusahaan besar tuh yang di Ya. dalamnya ada banyak PT-PT, itu yang harus kita ketahui gitu sih Pak. Jawaban Bapak aman. Aman. Tidak ketahuan Pak. Aman. Aman. Tapi betul juga sih. Iya betul Pak. Kita harusnya gini. Nanti apa ketika kita misalkan ngelamar katakanlah di perusahaan X, Mm. tiba-tiba kita lupa. Nah, kita searching perusahaan Y. Ah, Nggak nyambung ya, Pak, ya? Ketika kita ditanya, coba kamu ceritakan Keceplosan, Mbak. yang kamu ketahui tentang perusahaan kami, ceritanya perusahaan Y. bosan Pak. Itu bahaya juga itu. Itu pasti nggak diterima Pak. Pasti nggak Nggak diterima tuh Pak. Tapi memang seperti itu ada terjadi Pak. Oh, Bahkan terjadi. yang terjadi Pak Fedri lalu menyampaikan tadi kan menyampaikan ya, tapi ini dokumen. Hah? Nah dokumen untuk Oh. PT dikirim kalau Iya, untuk iya, PT iya. tertentu. Berarti Aduh. Pak Sadam itu copy paste. Kami pasti. Iya. Jadi Itu diperhatiin juga Pak, data juga Pak, jangan copy paste. Iya. Jadi pertama kenali perusahaannya, kenali organisasinya, kenali orang tuanya. Kalau orang tua Interviewernya Pak. Tapi nggak apa-apa sih Pak kalau untuk Mbak Shirley Pak, kenali Iya. orang tuanya. Oke, lanjut terus. Oke, jadi itu kurang lebih ya Pak Agus Iya, ya. benar Pak. Nah, sekarang kita cerita persiapan. Kalau tadi cerita terkait dengan waktu interviewnya Pak Agus. Kalau dulu, Mas- sebentar dulu Mas. Gimana, Pak? Kayaknya persiapan juga perlu banyak hal tuh yang kita perlu perhatiin. Oh iya. Coba saya mau tanya sama Pak Agus. Mas Siapa, Serli sama Mas Agus. Siap. Apa bedanya kalau kita melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa Oh, iya. sama kita melakukan pekerjaan dengan Persiapan. prepare atau persiapan? Ah, Apa bedanya Mas Serli? Kalau tergesa-gesa justru pasti hasilnya tidak memuaskan Tidak Pak. memuaskan. Karena waktunya kan juga nggak banyak. Kita udah mindsetnya udah terburu-buru, deadline seperti itu. Nah kalau semisal kita udah prepare dari yang sebelumnya, itu kan kita masih punya banyak waktu untuk Iya. sekiranya mempersiapkan apa saja yang diperlukan Iya. seperti itu. Kalau Mas Agus? Kalau saya sih Pak ya pasti banyak Beda. ini Pak ya, banyak pertimbangan lah. Kalau misalnya kita tergesa-gesa tadi, yang pastinya kita kebingungan nih Pak. Kadang-kadang nampak tuh interview pasti nampak, oh pasti ini Panik. panik nih, Ah. panik nih Pak. Ya. Karena kan habis itu bedanya dengan yang dia prepare atau sebelum sudah persiapan, pasti dia tenang. Ya. Nah, kaitannya dengan interview nih. Apa terkaitan tidak tergesa-gesa tadi, Mas Agus misalkan? Kalau ya terkait interview, ya pastinya Pak, dia datang on time Pak. Kan gitu kan, jangan pula di situ mau interview, di situ Ya, sibuk. Tambahlah sedikit Pak. berarti nih ya. Jadi sebenarnya kalau persiapan itu kan well prepare tadi, itu kan harusnya ada persiapan jauh-jauh waktu, jangan terburu-buru. Kalau bisa datang lebih awal untuk yang offline ya Pak ya. Kalau yang online ya mungkin join di linknya itu tadi, link online interviewnya itu lebih awal, mungkin 15 menit sampai setengah jam Setengah sebelum jam. acara atau agenda interview tertentu dijalankan, sehingga jangan sampai si perusahaan itu malah nyari kita. Iya. Nungguin kita Itu pula. salah satu betul itu. penilaian khusus mungkin dari interview gitu ya Mas Adam ya. Banyak kayak gitu ya. Betul terjadi seperti itu Ah. teman sobat-sobat CBI semuanya. Satu lagi ada tambahan teman-teman.
ketika interviewnya online, gitu ya, online, pastikan sinyal Sinyal, karena secara tidak langsung, sobat-sobat CBI, ketika sinyalnya teman-teman buruk, itu berpengaruh pada penilaian user. Mungkin ada pengalaman nih teman-teman, ada nggak pada saat itu? Ada. Dan mungkin juga di beberapa user yang tertentu, mungkin sedikit kasih opini saya ya. Jadi, oh ini si kandidat kok belum mempersiapkan sinyal dan sebagainya, seakan-akan dia belum mempersiapkan. Mungkin ada juga yang menurut dia sudah persiapan cukup, tapi sebenarnya ada user tertentu atau pimpinan-pimpinan tertentu gitu melihat, wah ini kok belum dipersiapkan sinyalnya dan sebagainya, gitu ya Pak. Pasti ada penilaian Pak. Betul, jadi mungkin bisa dipersiapkan. Salah satu tips juga nih ya. Jadi setiap ini kalimat-kalimat catat. Ya. Nah, siapa tahu nanti kalau ada interview di sana Di CBI salah satunya. kenali siapa yang interview. Itu ada Mas Adam, Pak Agus, saya, atau Pak Agus. Nah itu siapa tahu ada gitu yang menginterview kalian. Jadi waktu itu penting. Karena apa? Kalau misalkan kita diundang jam 10, ya kita sebelum jam 10 harus sudah datang. Ya paling lambat jam setengah 10 lah. Iya, baik. Jangan jam 10 interview, kita interviewnya datangnya jam 10 kurang 1 menit, pasti akan tergesa-gesa. Ya. Kalau tergesa-gesa pasti gugup. Gitu kan. Jadi nggak maksimal. Iya. Terus ada lagi nih Mas Andi. Iya Pak. Saya tanya dulu sama Bagus dulu, Mas Agus dulu. Oke. Siapa? Diekspor Pak Agus. Nyati. Jadi ketahuan. Oh siap, lanjut Pak. Istri satu apa dua? Satu Pak. Alhamdulillah satu Pak. Saya yakin mungkin Mas Andi juga nih. Apa tuh? Saya Oh, atau oke. Mas Adam dulu deh. Mas Oke, Adam. Pak. Silakan. Yang dekat Pak. Siap. Dekat. Berapa kali interview di perusahaan? Kalau beberapa kali pastinya lebih dari satu. Nah, pada saat Aman. sudah berkeluarga, apa ada panggilan apa dari satu perusahaan, apa yang Mas Adam melakukan kepada keluarga kita, terutama yang terdekat lagi? Oke. Pastinya ketika kami sudah berkeluarga, begitu teman-teman, pasti mempertimbangkan, pasti kita harus diskusi dulu dengan keluarga. Nah, kira-kira ketika kita putuskan untuk diskusi dengan keluarga, artinya ketika kita mau berpindah, keluarga kita ini mau nggak teman-teman untuk mau bekerja di tempat yang berbeda? Karena kadang-kadang teman-teman, menurut saya, kalau kita merasa nyaman dengan keluarga kita, ataupun kita bisa bekerja membawa keluarga kita nyaman, kerja kita juga nyaman teman-teman. Lebih tenang. Gitu. Kalau Mas Agus dulu yang ditanya siapa? Ah itu dia Pak. Istri tetangga bukan? Iya Pak. Nyaman nggak deh Pak ini Pak? Nggak kasih pintu kita Pak. Saya tuh gimana dulu? Kalau saya sih Pak pastinya awalnya gini Pak, awalnya kan kita kan sebagai ya kepala rumah tangga lah Pak ya, kita memastikan oh ini karena ada peluang bagus nih. Ya kita masukkan saja dulu Pak. Kita masukkan dulu, baru setelah kita masukkan kita diskusikan. Diskusi itu ya. Ya bisa diskusi panggil mami ya atau apa gitu, panggilan sayang lah ke Pak istri. Kita bilang gimana nih saya sudah masukkan sini, masih kan dibilang istri itu gimana Bang, masa depannya seperti apa, perusahaan seperti apa. Seperti tadi bilang Pak Hendra itu tadi, ya kita harus tahu dulu profil company-nya seperti apa. Kalau memang bagus besar ya mungkin si istri kita juga setuju Pak. Kemudian yang pastinya tinggalnya di mana kan gitu kan. Apakah nanti yang kita dapat paling enggak lebih baik enggak dengan yang sekarang. Seperti itu sih Pak. Yang pasti diskusi. Bertanya lah ya sama orang. Iya, pasti diskusi sama istri Pak. Istri asli ya Pak ya. Emang ada nggak? Mana tahu ada persepsinya gitu loh Pak. Nah, kalau yang belum punya pasangan ini gimana nih? Oke. Pasangan itu suaminya ya atau istri, bukan pacar. Masih belajar. Kalau pacar mungkin ada beberapa yang kita nggak tahu. Pertimbangannya. Apa kira-kira pada saat seperti itu ada yang didiskusikan dengan siapa gitu Mas? Iya, kalau belum punya pasangan ya Pak. Oh, belum Sudah. punya. Sudah pasti diskusinya dengan orang tua. Karena ya sebagai anak itu kalau semisal kita mengikuti interview di mana, semisal di perusahaan, kalau saya kan kebanyakan konteksnya masih di perusahaan, di organisasi ya Pak. Kita harus izin dengan orang tua organisasi apa yang akan kita apply. Jangan Iya. ke sana. Nanti terpikat sama Barat.
Iya seperti itu Pak. Jadi organisasi apa yang akan kita apply gitu. Orang tua harus tahu. Kenapa orang tua harus tahu? Kayak semisal kita di organisasi ada suatu kepanitiaan. Kita pulangnya malam nih Pak. Kayak jam 11, jam 10. Itu kan kalau orang tua nggak tahu kan juga bikin repot juga ya. Pasti orang tua juga khawatir. Anakku kemana? Apalagi anak cewek seperti itu kan. Jadi diskusi dengan orang tua itu udah pasti akan dilakukan. Jadi mungkin ini saya simpulkan sedikit berarti Pak. Berarti memang kita itu kalau mau apply atau interview lah kita katakan di sini itu harus sepengetahuan orang terdekat kita. Iya. Berarti pasti restu dari orang terdekat kita. Nah, itu yang paling penting tuh. Itu dia Pak. Yang paling penting Mas Hendi. Jadi ketika pasangan kita, istri atau suami, Orang atau tua ya tadi, Pak, ya. Paling enggak kalau katakanlah mereka setuju, nah kita minta doain dong. Nah, Restu, Pak. Iya, restu. Karena apa? Kita tidak tahu dari mulut mana doa dijabah. Nah, Nah, siapa tahu dari pasangan kita, dari orang tua kita, dari pacar kita mungkin juga. Iya, kan? iya. Jadi minta doa sama orang-orang yang kita cintai. Yang dari religi dia. Nah, pertanyaannya gimana kalau pasangan kita nggak setuju? Setuju ya. Nah, tuh. saya pernah juga gitu Pak. Gimana? Cocok kan? Gimana Pak? Ini sharing ya. Kalau nggak setuju gimana? Jadi yang pertama tuh yang pasti kita harus bisa meyakinkan dulu kan gitu kan. Ya, pasti meyakinkan. Meyakinkan gitu kan, oh ini lebih ini. Tapi memang Pak, benar yang Pak bilang Pak Andra tadi, kalau tidak direstui sama pasangan ataupun orang tua, pasti ada aja hambatan jalan kita tidak lulus Pak untuk itu. Kebetulan itu. Kebetulan itu saya pernah pengalaman Pak. Jadi emang istri nggak setuju. Ya jadi terakhir nggak lulus Pak, nggak saya ambil itu. Tapi hati-hati juga orang tua zaman sekarang mungkin karena saking sayangnya sama anak, Nggak mau jauh ya Pak. nggak mau jauh. Nah, iya. Itu gimana tuh mensikapinya itu Mas Erli? Nah. Oh, jangan aco le, do. Mangan nih kan ya. Iya, mangan tetap kumpul. Gimana tuh Mas Erli? Gimana? Kalau misalkan ada dapat panggilan interview tempat jauh yang lain jauh dari rumah gitu. Iya, jadi kalau saya pribadi ya Pak, bahkan sebelum saya apply itu, saya udah izin dengan orang tua. Jadi ketika orang tua udah mengizinkan, saya berani apply Pak. Jadi kalau misalnya ada panggilan interview itu, jadi sudah pasti akan diizinkan. Tapi kalau menurut pendapat saya pribadi, kalau misalnya saya sebelumnya nggak izin begitu, terus tiba-tiba ada tawaran pekerjaan yang di luar dan jauh dari orang tua, dan orang tua tidak mengizinkan, saya pribadi tidak melanjutkannya Pak. Karena mungkin kalau ridho orang tua itu kan bagi saya juga sangat penting ya Pak. Barangkali orang tua kan pasti memiliki alasan kenapa tidak menyetujui hal tersebut, dan bisa jadi justru bahkan ada hal yang lebih gitu ketika kita menuruti orang tua. Seperti itu Pak kalau dari saya pribadi. Tapi ngomong umur berapa nih? Sekarang tahun ini saya 21 Pak. Oh, pantas jadi anak saya ini memang. Iya. Iya Pak. Betul. Tapi kalau saya, nah ini mungkin buat teman-teman di sana yang sudah jadi orang tua seperti saya ini. Kalau saya prinsipnya begini, mungkin yang ya kita bisa saling sharing ya. Sepanjang menurut kita gini harus dibedakan mana kecemasan yang kecemasan yang memang pasti bakal terjadi dan kecemasan yang overthinking. Ada kalanya orang tua tuh terlalu overthinking terhadap sesuatu. Misalnya anak pergi sana, orang tuh gimana makannya, nanti gimana yang nyuci, nanti gimana yang nganterin. Nah itu kan kalau menurut saya itu overthinking. Nah seperti itu. Nah kecuali misalkan anak kita diterima di perusahaan yang ternyata daerahnya ternyata nggak aman. Nah itu yang relevan. Masih wajar gitu. Masih wajar itu wajar. Atau anak kita diterima di perusahaan yang ternyata perusahaannya ini sama negara di blacklist. Nah itu kecemasan yang beralasan. Normal. Nah jadi harus memilah mana kecemasan yang memang overthinking tadi atau kecemasan yang relevan. Nah sepanjang kecemasannya yang cuma hanya di pikiran kita, menurut saya orang tua wajib mendoakan, mensupport, ya kan? Karena bagaimanapun juga setuju doa orang tua penting, tapi ya jangan punya prinsip juga mangan asal ngumpul. Memang paling luar biasa di antara kita memang para luar biasa. Tapi ini tadi relate Pak Hendy.
dengan apa yang saya alami sebenarnya. Jadi ketika awal saya sebelum datang ke Kalimantan, untuk teman-teman sobat CB itu harus semangat ya, yang teman-teman muda nih gitu ya. Awal sebelum saya datang ke Kalimantan, awalnya orang tua dan pasangan saya sudah ragu. Pak. Pasangan yang mana? Yang ini baca. Yang ini Pak, tetap istri. Nih, Mana jadi kawan yang lain. istri teman-teman. Jadi sebelum saya berangkat ke Kalimantan, orang tua dan istri itu juga ragu, awalnya ragu. Jadi tingkat kewajaran kecemasan tadi seperti yang disampaikan Pak itu betul. Benar ke Kalimantan. Kalimantan itu bukannya hutan. Terus kamu nanti gimana di sana? Gitu teman-teman. Nyatanya? Nah ternyata teman-teman, setelah saya jalani, kalau dulu proses seleksi di kita Pak, kita itu datangnya interview offline. Saat itu ya? Saat itu kita didatangkan offline dulu, didatangkan ke Kalimantan, diterbangkan, baru dipulangkan kembali Pak sebelum kita join. Jadi di situ saya teman-teman menyampaikan pada orang tua dan pasangan, kalian menyampaikan itu salah sebenarnya. Jadi di Kalimantan itu tidak sehutan yang Kalian kalian bayangkan. Jadi di sana sinyal oke, lingkungan kerja oke, tergantung kitanya sebenarnya seperti yang beliau sampaikan tadi teman-teman. Jadi kecemasan dari orang tua dan pasangan jadi turun. Nah, akhirnya dengan seperti itu ridho dari orang tua dan istri ternyata membawa berkah buat kita di perusahaan ini. Dari ragu-ragu menjadi mendukung berarti. Mendukung, betul apa yang dikatakan beliau tadi. Ya karena ya itu tadi, jangan kemudian anak punya cita-citanya jadi terhambat gara-gara orang tuanya cemas yang tidak beralasan, Betul, tidak betul. berlebihan. Betul Pak. Gitu Saya kan? ada pertanyaan nih. Ada lama ya. Memposisikannya kan saya sebagai anak. Iya. Nah di sini kan ya sudah Senior. ya Jangan bilang tua. Jangan. Senior. ya nah kalau kita kan sebagai anak seperti yang dikatakan Pak Sadam tadi, kita udah memberikan penjelasan nih ke orang tua, katakanlah dengan data dan riset kan di Kalimantan kayak gini Observasi tapi lah. iya Pak, kita sudah berikan data nih Pak, tapi Bisa dikasih juga. orang tua itu tetap tidak mengizinkan dengan alasannya risetnya nggak bagus atau insting gitu. Insting. Itu gimana Pak kalau ya seperti itu? Itu tadi kalau kalau orang tua tahu tentang cita-citanya anak segala macam. Ya tadi ya, yang penting tidak overthinking ya. Tidak overthinking. Ya menurut saya harusnya orang tua mengizinkan. Iya. Harusnya orang tua mengizinkan. Ya jadi restunya orang tua penting. Wajib hukumnya. Ya kan, wajib hukumnya. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa restu orang tua tuh jadi nggak bagus. Tapi di sisi yang lain, orang tua juga jangan overthinking. Nah, kalau ternyata orang tua menolak, ya ada dua hal yang perlu ditelaah di situ. Kitanya yang nggak bisa jelaskan, atau orang tuanya yang terlalu overthinking. Kan itu aja. Nah, kalau misalkan ya orang tuanya terlalu overthinking, alasan tidak beralasan segala, mungkin bisa jadi ada orang tua yang punya pengalaman buruk di masa lalu. Misalkan kan ada juga tuh. Ya, bisa. Memorinya Memorinya. gitu ya. Jadi Ya menurut saya tinggal kita perlu jelaskan. Kalau jelaskan sedapat mungkin, bila perlu didukung. tapi gini, saya ada sedikit apa Pak? Nggak, bukan pakai dukun itu maksudnya ya berdoa gitu. Doa. Kalau ini Pak Andi, benar dong Pak Andi tadi kan, kalau pengalaman juga yang dibilang Mbak Shirley tadi, kalau misalnya orang tua juga nggak mendukung, kita harus bisa ada, paling nggak ada yang temannya orang tua tadi, yang bisa meyakinkan, tenang aja Bu, Pak, di sana tuh pihak aman ketiga itu. ya. Saya sudah pernah ke sana. Itu saya pernah pengalaman juga itu. Pertama kali mau Kalimantan itu. Saya kan lama di Palembang ya, Pak ya. Pas mau Kalimantan seperti apa? Saya setting Kalteng, Pangkalan Bunu seperti ini. Ternyata waktu informasi ke orang tua, Kalimantan, Pangkalan Bunu itu sudah maju, sudah ini. Jadi orang tua mengizinkan. Nah, itu cari yang bisa mensupport juga teman-teman orang tua. Kita cari pihak ketiga yang kira-kira bisa mendukung, Bisa mensupport mendukung. opininya Mbak Serdi atau teman-teman sobat JBI di sana ya gitu. Biasanya kalau orang tua takutnya sama nenek. Itu juga pihak ketiga juga ya. Iya, juga coba. Apa kakek nenek. Tapi ternyata yang celaka kakek neneknya lebih sayang. Jangan dikasih gitu ya, Pak. Udah betul Kebanyakan kebanyakan seperti itu. itu sih Pak ya, kebanyakan seperti itu ya, kakek dan nenek memberikan dukungan, tapi
ya udah di sini aja kumpul ramangan sepenting kumpul. Tapi kalau saya sih gini ya, berpendapat agak sedikit berbeda nih. Kalau misalnya nggak dapat restu atau izin, ini kan masih tahap interview ya. Jadi gas saja sebenarnya. Masalahnya kita kan cuma tadi yang persiapan itu tadi ya. Memang perlu kita masih announcement atau aku mau interview nih gitu, Mbak Sherly mau interview nih di sini di perusahaan Kalimantan di sini. Tapi kalau misalnya ini jalan aja dulu. Iya. Kalau istilah anak-anak sekarang kan cek ombak dulu. Cek ombak gitu Mas Edi, cek ombak dulu. Oke enggak? Kayak Mas Adam tadi kan kebetulan ada dulu prosesnya didatangkan dulu ya. Kalau datangkan kan dia bisa ngelihat seperti apa. Nah ini cek ombak dulu, mekanismenya seperti apa benefitnya apa. Intinya risetnya itu diverifikasi lagi. Apakah memang sesuai apa ekspektasinya atau enggak. Nanti kalau misalnya baru oke, baru dijelaskan ini loh saya udah interview, aku udah dapat ini. Kalau nanti kerja jenjang karir dulu seperti ini. Jadi mungkin orang tua juga akan lebih legowo, lebih ikhlas mungkin ya, bisa percaya sama kan bangga. Pastinya bangga Pak. Sedikit melanjutkan tadi sebenarnya kepercayaan atau restu orang tua itu akan muncul semenjak dia sebenarnya masih kecilnya. Dia terbiasa pamit, hal yang kecil aja pamit, mau pergi kemana pamit. Suatu ketika sudah dewasa, dia mau kemana pun pasti orang tua akan percaya. Ya kan mungkin ya dengan di situ dengan membiasakan aku cerita ke sini ya, aku ke sini ya, Maya, Nia, Ibu ya, saya ke sini itu membentuk suatu kepercayaan dan suatu ketika nanti kalau kita sudah besar interview di mana bahkan di luar negeri pun asalkan kita bisa menjelaskan cerita pasti bisa dipahami ya, kepercayaan orang tua. Jadi butuh membangun kepercayaan orang tua itu sangat penting untuk mendapatkan restu kan gitu. Dan ridho. Nah, balik ke sini. Tadi ini ada sedikit pertanyaan. Apa yang mau ditanyakan Mbak Sherly? Iya Pak. Ini karena untuk prepare ya Pak. Saya sebagai mahasiswa nih. Bagaimana sih Pak ketika kita interview akan melamar pekerjaan nanti gitu ya? Bagaimana cara kita memberikan kesan yang baik atau meninggalkan kesan yang baik kepada interviewernya gitu. Mungkin berbeda-beda ya Pak jawabannya. Jadi ini sesi berikutnya atau sesi sekarang? Ini gimana Bapak? Ini kita mau jawab sekarang Ini sesi berikutnya aja nih Pak. Sesi berikutnya biar orang penasaran ini. Penasaran. Betul. Kayaknya harus nanti tuh. Iya. Sherly akan kita ajak lagi di episode selanjutnya nanti untuk menjawab pertanyaan. Itu ya Pak ya? Ya. Tapi sebelum kita akhiri, tadi berarti yang kita diskusikan ini adalah tahap persiapan untuk menghadapi interview. Yes. Apa tadi Mas Adam yang kita diskusikan tadi? Yang pasti tadi ada riset sederhana, teman-teman harus cari tahu tentang perusahaannya apa, terus cari tahu tentang bahkan yang interviewernya siapa, terus lalu teman-teman harus persiapkan mulai dari technical apa saja yang harus dipahami. Nggak mungkin kalau beliau tadi menyampaikan, masa kalau nanti yang jabatannya yang dicari itu adalah sebagai accounting, ternyata dijelasin masalah mesin, kan nggak mungkin gitu. Sembung, iya. Kan jalan sembung ya Pak ya? Iya. Orang nyambung. Gitu seperti itu. Itu, terus apa lagi? Pak Agus mungkin tadi. Persiapan waktu sebelum kita interview. Persiapan waktu termasuk di dalamnya kalau sekarang ada interview online. Persiapan device-nya sinyal. persiapan termasuk sinyal. Betul. Ternyata pengaruh. Nilai juga ternyata ya. Iya. Artinya ketika teman-teman udah prepare mulai dari awal tadi ya, mulai dari cari tahu orangnya, interviewernya, lalu technicalnya teman-teman harus dapatkan, waktunya udah disiapkan termasuk device-nya, hasilnya akan lebih optimal. Seperti yang beliau sampaikan tadi, nggak terburu-buru, gitu kan Pak? Betul. Apalagi Pak? Tapi ada yang lupa kita. Satu, nanti terakhir Pak. Saya paham Pak. Yang sebelum itu kan doa atau restu dari orang Iya, itu yang terpenting teman-teman. Jangan lupa minta doa restu kepada orang terdekat, orang tua ataupun pasangan istri. Karena mungkin ya Mas Hendi, Mas Agus, kita ini banyak dosa. Nah, itu Pak, mau nyambung masuk ke situ saya Pak. Iya, doanya perlu orang terdekat kita yang tidak banyak dosa yang mendoakan kita Pak. Mendoakan kita. Luar biasa. Dan terakhir pastinya, ada berdoa. Ada lagi kayaknya. Ada lagi Pak, Nah, ini juga yang penting. Lupa kita kelewat. apa itu Pak? Good looking itu penting. Penampilan berarti Pak. Iya.
tadi sebenarnya udah di-spill sih tadi. Wangi atau apa sih ya? Good looking. Good looking itu bukan berarti cantik atau tampan Iya. ya. Siapa? Salah paham. Selaras Pak ya, bajunya warna apa, celana warna apa. Agak jering gitu ya. Kalau offline. Kalau dulu beberapa kali, Mas. Berarti bukan sekali. Pengalaman dulu ya, percaya ya. Waktu lulus kuliah, beberapa kali interview itu dulu pakainya selalu celana panjang warna hitam Ya. sama baju Baju putih putih. warna panjang. Benar. Dulu sama zaman saya dulu begitu. Baju dimasuki ya Pak. Baju dimasukin. Tapi kalau Berarti sekarang, masih Bapak ya? Masih Pak. iya. Tapi kalau sekarang nggak harus seperti itu kan Pak. Iya. Artinya kalau teman-teman Yang rapi ya. rapi, berkerah gitu ya. Kalau bisa tadi yang sudah di-spill Pak Hedi di awal, pakai parfum tapi nggak usah yang berlebihan gitu. Minimal Yang penting tidak bau. tidak bau gitu. Saya pernah loh interview lewat Zoom gitu kan. Menginterview seseorang. Ternyata habis bangun tidur. Oh. Saya tuh jadi, wah ini anak ini serius apa tidak gitu kan. Karena kan kelihatan itu. Makanya memang ya good looking itu juga penting. Supaya kita menimbulkan kesan yang baik lah buat Ya. yang interview itu. Aduh, udah di-spill jawab lagi. Pertanyaan lagi nih Pak ada Pak. Pertanyaan lagi kan? Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan lagi nih Mas Adam. Iya. Kalau seandainya kita interview online, di atas kan cuma nampak badan aja Sarung. biasanya itu. Bawa sarung. Ini udah ganteng ini. Pas disuruh berdiri, bawahnya nggak pakai tanda pendek aja, itu gimana itu penilaiannya sebagai itu Nah, sebenarnya kalau penilaiannya interview online itu itulah teman-teman ada celahnya sebenarnya. Artinya ketika kita interview online ada kekurangannya memang. Ketika kita seperti itu kita nggak bisa tahu secara full ya, kecuali memang ada jabatan-jabatan tertentu yang kita butuhkan ternyata harus berdiri. Kita pengen tahu nih posisinya, terus terlihat bagus atau enggak. Memang ada yang seperti itu. Tapi kalau untuk online ya memang tidak semua ya. tidak semuanya seperti ya. itu. Gitu Pak Agus. Apa pertanyaannya Mas Adi? Meninggalkan kesan yang baik untuk interviewernya Pak. Terus ya sekarang lebih coba. Besok aja kan Besok besok aja aja. ya. Sabar lu. Keren. Tampaknya semangat semua. Pak. Iya. Terutama Mbak Sandy. Boleh nih. Nanti di lain waktu kita nanti jawab. Itu disimpan ya nanti ya. Baik Pak. Oke, terima kasih Mas Agus, Mas Herli, Pak Ratu, Mas Adam, luar biasa sharingnya. Walaupun cuma beberapa menit ini ada beberapa poin-poin yang mungkin harus jadi catatan ya mungkin sama sobat-sobat CB di luar sana. Semoga bermanfaat dan pastinya nanti tunggu episode-episode sebelumnya. Pasti ada tips-tips yang mungkin bisa bermanfaat. Sebelumnya apa sesudahnya? Sebelumnya sudah ada Oh, yang kemarin ya? Iya. Oh. Nanti setelah ini juga ada CV lagi. Ada CV lagi. ada episode lainnya yang mungkin pelaksanaan. ya mungkin jangan di-spill dong. Oh, ketahuan. apa biar teman-teman biar semakin semangat untuk dengerin. Oh, boleh. Dikit aja tapi Dikit ya. ya. Tapi jangan dikasih semuanya nanti tunggu episode selanjutnya. Semoga ikutin terus ya CB Podcast. Jangan lupa share, subscribe, and like di video ini dan video-video yang sudah tayang. CB Podcast, karya nyata untuk negeri.